Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan petang hari ini kita dikumpulkan dalam majelis yang mulia untuk menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, melaksanakan kajian yang pada kesempatan ini kita akan sampaikan tentang pemuda. Bagaimana profil pemuda muslim, bagaimana sifatnya pemuda muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu benar-benar kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki sabwah. Yang sabwah di sini maksudnya adalah tidak memiliki sabwah di sini maksudnya dia tidak memiliki satu sifat yang dia punya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya. Artinya apa? Pemuda ini senantiasa betul-betul berupaya agar pada trek yang benar, pada jalan yang benar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan benar-benar kagum? Kagumnya di sini tentu bukan seperti kita kagum gumun yang menunjukkan satu kelemahan, tapi ini sifatnya Allah membanggakan. Allah membanggakan seorang pemuda yang dia itu tidak suka memperturutkan hawa nafsunya, memelihara diri. Dia berusaha untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan sabwah. Ini satu poin yang perlu kita tanamkan ke dalam jiwa kita. Ini anak-anak sekalian, anak panti asuhan Muhammadiyah Wonosobo yang kita harapkan nanti akan tumbuh berkembang sebagaimana yang diharapkan dalam Islam. Karena pemuda ini merupakan tulang punggung bagi masa depan umat. Kalau pemudanya baik, maka masa depannya insya Allah akan baik. Namun kalau pemudanya rusak, maka alangkah malangnya masa depan umat ini yang kemungkinan besar akan mengalami kerusakan pula. Bahasa Koreanya kan madeje, masa depan cerah. Kalau dia pemuda-pemudanya baik. Tapi kalau pemudanya jelek, kelakuannya enggak karu-karuan, maka alamat masa depannya suram. Atau dalam bahasa drama Koreanya madesu ya. Masa depan suram. Tidak hanya secara individu, masyarakat, umat, bangsa ini suram masa depannya. Manakala pemuda-pemuda yang menjadi tulang punggungnya ini jadi harapannya mengalami kerusakan. Sesungguhnya dalam sejarah Islam, orang-orang yang di sekeliling Rasulullah itu banyak dari kalangan pemuda. Dan hampir 67% yang meriwayatkan hadis itu adalah sahabat yang usianya terbilang muda.
Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Jabir bin Abdillah, yang semua itu adalah pemuda-pemuda, bahkan mungkin usianya terbilang seusia kalian ini. Kenapa? Karena ketika Rasulullah wafat, usia Abdullah bin Abbas itu baru 15 tahun. Wah, ini sahabat yang tokoh dalam sejarah Islam, Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah wafat usianya 15 tahun. Berarti kan ketika berinteraksi dengan Rasulullah dia betul-betul masih belia usianya. Kalian berapa ini usianya? Rosikin berapa? 18 ya? Wah, udah kelewat ini kan. Yunus berapa Yunus? 17. Itu di atasnya. Berarti usianya Abdullah bin Abbas itu ketika wafat di bawah kamu. Ya, lebih muda dari kamu. Tapi dia menjadi sahabat yang menjadi rujukan ilmu, sumber ilmu, meriwayatkan hadis. Dan ketika masih kecil ini memang Abdullah bin Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doanya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya ini kefakihan dalam agama, mendalam ilmu agamanya, wa alimhu ta'wil, dan juga dia diberikan kemampuan untuk menakwil atau mentafsir. Dan beberapa sahabat yang lain bisa kita ceritakan selain Abdullah bin Abbas yang usianya 15 tahun ketika Rasulullah wafat, ada juga Zaid bin Thabit yang usianya itu 20 tahun ketika Rasulullah wafat. 20 tahun, di bawahnya Mas Eka ini. Mas Eka berapa? 23 ya, 23. Menurut psikolog kemarin sudah masuk kategori dewasa awal. Ya. Kalau kita lihat ini yang di sekeliling Rasulullah yang muda-muda, maka menjadi evaluasi buat kita bahwa di zaman Rasulullah yang seusia kalian ini sudah berperan penting di dalam memajukan Islam, dalam dakwah Islam. Jadi bukan masanya lagi main kelereng, ya, bukan masa lagi gim-giman sebenarnya, tapi sudah dilibatkan pada suatu yang serius dalam dakwah Islam. Dan Zaid bin Thabit ini kan sekretarisnya Nabi yang mencatat wahyu. Luar biasa. Sekretaris Nabi mencatat wahyu, dipercayakan kepada, kalau kita menyebutnya masih sangat muda, remaja ini, masih anak. Kalian statusnya di sini masih anak, tapi sudah dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi penulis wahyu. Kalian menulis nulis pelajaran ya, paling kan ini wahyu, satu yang sangat penting. Penulisannya dipercayakan kepada seseorang yang tergolong masih sangat remaja, Zaid bin Thabit. Dan ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, Zaid bin Thabit ini menjadi orang yang bagaimana menghubungkan Nabi ya, dengan orang-orang Yahudi, menerjemahkan bahasanya orang-orang Yahudi. Dan dia cukup belajar bahasa Yahudi itu hanya setengah bulan. Setengah bulan mempelajari bahasa orang lain itu sudah menguasai. Ini anak-anak sudah belajar berapa lama dengan Mas Eka belajar bahasa Inggris?
Sudah ada setengah bulan? Sudah 1 bulan? Setengah tahun? Sudah menguasai belum? Ya. Zaid bin Sabit hanya setengah bulan sudah menguasai bahasanya orang-orang Yahudi dan menjadi penerjemah bagi Nabi, translatornya Nabi. Nah, ini evaluasi buat kita hari ini. Yang pendidikan katanya maju, tetapi belajar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, hasilnya tidak jelas. Kemudian di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan tokoh-tokoh pemuda, atau yang dalam bahasa Al-Qurannya itu disebut dengan fata. Ketika mengisahkan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam di Al-Quran juga disebut dengan kata fata, pemuda. Artinya usianya waktu itu ketika konfrontasi dengan siapa? Musuhnya Nabi Ibrahim dengan siapa? Namrud. Berarti masih muda itu, bukan orang tua, tapi terbilang masih muda. Dan ini tokoh yang punya idealisme, kekuatan keyakinan dan pikiran ketika menghadapi Raja Namrud. Kalian tentu mengetahui kisahnya. Ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Namrud dan kaumnya. Di kuilnya itu kan dihancurkan patung-patung, tinggal satu yang besar disisakan. Yang setelah diselidiki mengarah kepada Ibrahim disidang, dan ketika dicecar dengan pertanyaan menjawab, coba tanyakan kepada patung yang paling besar itu, karena kapaknya kan dia berada di dia kan, barangkali dialah yang menjadi pelaku yang menghancurkan patung-patung itu, karena dianya sendiri nggak apa-apa, tapi yang lain, patung-patung yang lain hancur ini. Berarti kan pelakunya kemungkinan dia, karena barang buktinya ada di dia. Nah, yang kemudian kan dijawab, nah ini patung kan mana mungkin bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Lah ini letak kesalahannya. Mana mungkin patung bisa menghancurkan yang lain, sudah diketahui begitu. Tetapi kenapa menjadi sesembahan? Ini kan satu bentuk kecerdasan, bisa kita ambil betapa Ibrahim, sosok pemuda, ketika berhadapan dengan Fir'aun dengan Namrud, dengan Namrud, dia bisa berkilah, bisa berargumen, bahkan mematahkan keyakinan, pikiran yang selama ini dianut, dengan menjadikan berhala-berhala itu menjadi sembahan. Yang biar bagaimanapun ini kemampuannya, karena menghadapi raja yang punya kekuasaan kan, Ibrahim kemudian tetap divonis bersalah dan dihukum, kemudian dilemparkan ke api yang menyala-nyala, api yang berkobar-kobar. Ini ceritanya nanti ada cerita lain tentang katak dengan cicak ya, tapi nggak ceritakan ini karena kita fokusnya kepada sosok pemudanya. Demikian juga ketika Al-Quran itu mengisahkan Yusuf alaihissalam, itu pun dalam Al-Quran digunakan dengan kata fata, pemuda, bukan orang-orang tua. Yang kalian juga tahu bagaimana sifat daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika memiliki ketahanan diri yang luar biasa untuk mengendalikan nafsunya. Ketika digoda oleh siapa? Zulaikha. Seorang wanita yang cantik, bangsawan, tapi kesepian.
Statusnya Yusuf itu sebenarnya budak. Itu bahasa kita pembantu lah. Kalian kan nggak mengenal budak ini. Kan nggak ada budak di sekitar kita ini. Ya pembantu yang mungkin kita bisa lebih dekat dengan dunia kita sekarang. Majikannya cantik, orang bangsawan, kedudukan tinggi, punya mau dengan Yusuf, digoda, nggak ada orang di kamar, ya. Tetapi Yusuf mengatakan, ya, takut kepada Allah. Lari, dia yang lari. Kalau kalian kan yang cari, kejar. Ini Yusuf yang lari, takut ya. Takut kepada Allah. Dengan hadis tadi ini menggambarkan bahwa ini laisat lahu syahwah, tidak memiliki kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu, mampu menahan nafsunya. Coba bayangkan kalian. Seorang pemuda lagi semangatnya, lagi pasalnya Khairul kemarin, rasa ingin tahunya wah tinggi sekali. Khairul Takim kemarin yang ketika ditanya di kegiatan muatan karakter Khairul, rasa ingin tahunya sedang sangat tinggi, semangatnya, jiwanya sedang bergejolak. Bahasa Romawi namanya darah mudanya ini yang sedang ya bergejolak, tapi mampu menahan dorongan nafsunya. Demikian juga dengan kisah Ashabul Kahfi. Itu juga disebutkan dengan kata fata juga, pemuda. Siapa yang tahu kisah Ashabul Kahfi? Ada yang tahu? Gimana? Yang tidur di gua berapa tahun? 300 berapa? Ya 300-an tahun. Dalam rangka apa? Turunin gua 300 tahun. Harus saingan dengan anak-anak panti. Dalam rangka menyelamatkan akidahnya, karena yang berkuasa di zaman itu penguasa yang zalim. Ya. Demi menyelamatkan akidahnya dari mempertuhankan selain Allah, maka menyelamatkan diri ke gua. Yang kemudian atas kuasa Allah ditidurkan selama ratusan tahun. Yang ketika bangun itu kan masih menyangka bahwa itu ya biasa saja kan, baru kemarin sore mau beli ke pasar, uangnya itu uang kuno, sudah ratusan tahun yang lalu ini. Ya kaget, baru sadar bahwa ternyata sudah tidur selama 300-an tahun. Dan itu pemuda yang selain punya kekuatan iman yang sangat kuat, juga itu pemuda yang bukan kiri, bukan pemuda kiri. Maka kalian jangan pernah berniat jadi pemuda kiri kan. Sekarang kiri nggak apa-apa, besok harus jadi orang yang mampu. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hari ini kalian terima, ya nggak apa-apa. Memang karena posisinya lagi begini. Tapi kalian harus punya semangat. Nanti saya yang akan memberi nih, adik-adik saya nanti yang masuk di panti inilah yang akan saya openi. Bercita-cita begitu nggak apa-apa. Bukan saya nuntut, wah kamu udah diasuh di sini, besok kamu harus memberi. Bukan. Tapi kalau menjadi motivasi buat kalian, hari ini saya terima, ya kalian terima, merasa sudah menerima. Besok saya harus yang bisa memberi kepada adik-adik saya nanti yang masuk di panti. Itu pemuda. Jadi lagi-lagi Al-Quran itu menceritakan para pemuda menjadi tokoh-tokoh sentral dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, Nabi sendiri menjelaskan tentang keutamaan pemuda
yang taat beribadah sebagai salah satu dari 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Di padang mahsyar ketika matahari begitu dekat, orang berpeluh keringat sampai dengan setinggi leher, bahkan tenggelam dalam keringatnya. Ada pemuda yang kemudian diberikan tempat VIP ini ya, karena dinaungi oleh Allah, mendapatkan naungan Allah di antara 7 golongan. Yang ke-7 golongan itu disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dia akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu al-imamul adil, 1 imam yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Maka bersyukurlah kalian yang hari ini berada di asrama Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, yang setiap harinya diarahkan untuk dalam rangka beribadah. Dari sejak bangun sampai tidur, bangun terus dalam rangka ibadah. Sebelum subuh sudah sholat malam. Anak putri alhamdulillah ya rajin, yang putra tidak mau ketinggalan. Tenane, insya Allah. Minimal menjelang subuh kalian yang putra ini ya. Karena putra saya agak ragu, saya nggak nampingi ya, memantau langsung. Minimal menjelang subuh bangun, orang ketang 2 rakaat atau dapat witirnya sholat ya, sholat malam. Kemudian sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat sunnah fajar, yang dikatakan pahalanya itu rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita hafalan, yang putra setoran sampai hampir jam 6. Yang putri ngaji di musola. Setelah ngaji pun anak putri di sini zikir pagi, ya masih zikir pagi. Kalau anak putra saya nggak tahu ini setelah hafalan piket. Sekarang jawabannya setelah hafalan tidur, tidak alhamdulillah. Ya, piket ya, kebersihan. Yang kebersihan pun sama, itu merupakan bagian dari ibadah. Karena memang kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang putri setelah ngaji di musola, di sini zikir pagi. Setelah zikir pagi, tiket. Jadi kalah 1 poin. Nah, yang putra kalah 1 poin. Ini harus main, berarti fastabiqul khairatnya harus main nih. Simbolnya, semboyannya fastabiqul khairat. Mestinya ketika ditunjukkan ada satu kelompok yang punya kelebihan 1 poin, wah ini nggak boleh kita kalah. Yang laki-laki nggak boleh kalah ini ya. Coba dirumuskan, kamu membuat kegiatan apa nih biar tidak kalah sama anak putri. Mungkin setelah itu ngalas seperti itu ya, ngalas. Ngalas kan. Yo, ngalas bersih-bersih, pulang bawa rumput buat pakan kelinci pengasuhnya ya. Itu pengabdian itu. Ya, itu poin kelebihannya, berarti yang tidak dimiliki oleh anak putri ya. Timbang nggak kira-kira pahala zikir dengan pahala ngarit kamu?
ikhlas-ikhlasan. Ikhlasnya ya, tergantung ikhlasnya, betul juga jawabannya ya. Mana ikhlasnya dulu seperti apa? Ini anak putri pikir bareng-bareng tapi itu nggak ikhlas ya. Terpaksa Ikhlas atau masalahnya karena berjamaah, nanti kalau tidak ikut zikir ya sama yang lain mesti dimarahi. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Itu ya, wasabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya itu tergantung di masjid. Ya, orang jantung atau hatimu dicopot gantung di masjid, bukan. Kalau senantiasa itu terpaut dengan masjid, aktivitasmu itu ya di masjid, banyak di masjid. Minimal kalau ada panggilan adzan, karena hatimu tergantung di masjid, maksudnya kamu langsung memenuhi panggilan seruan adzan. Tidak selalu meneruskan aktivitasmu yang lain, yang tidur teruskan tidurnya, yang lagi main teruskan main, bukan begitu. Berarti ini hatinya tidak terpaut di masjid. Bahkan mungkin sebelum panggilan adzan, ketika memang hatinya terpaut di masjid, selalu dia menjaga waktu agar dia tidak ketinggalan di masjid. Jauh-jauh sebelum adzan dia sudah persiapan. Apalagi kita di kauman ini Al-Mansur, demikian cepatnya antara jarak adzan dengan iqomah. Kalau kalian tidak siap-siap maka sudah ketinggalan. Ketika ada rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid, maka dalam konteks ini kalian sebelum adzan sudah persiapan untuk hadir ke masjid. Dan itu kan akan dihitung ya. Ketika berangkat lebih awal itu nilainya jauh lebih baik daripada dia yang datangnya belakangan. Kemudian warajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah. Bilang cinta jangan mikir kamu cinta lawan jenis saja ya. Ada Rehan sama Fatir ya saling mencintai kan. Kakak beradik. Antara Rian dengan Serif kan memang itu terlihat betul-betul sudah saling mencintai kan. Untung bareng ya. Kakak beradik ya. Kakak beradik di pengasuhan. Ini dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kemudian warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Nah ini yang termasuk mendapatkan naungan dari Allah ketika nanti di yaumul qiyamah. Kemudian seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang yang berinfak diibaratkan tangan kanannya infak, tangan kirinya tidak tahu. Menunjukkan bahwa ini satu sifat yang ikhlas, tidak ingin pamer, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Ya, ini pengibaratan, jangan kamu terus membayangkan atau komplain. Yo tangan kiri ya nggak ngerti ya, orang berpikiran sendiri ya, bukan begitu. Ini satu pengibaratan.
Kemudian yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Nah, zikir kepada Allah dalam keadaan sepi, dia meneteskan air matanya. Selanjutnya, melihat peranan penting para pemuda ini, dan setelah kita mengetahui bahwa ternyata di sekeliling Rasulullah banyak pemuda-pemuda, bahkan remaja-remaja yang mengambil peranan vital dalam dakwah pengembangan Islam, maka kalau ada satu statement bahwa remaja itu memang masanya nakal, maka wajar dan biasa, nggak usah terlalu risau, jangan terlalu dipedulikan, karena memang masanya nakal ben wae. Maka yang seperti itu patut kita waspadai, karena tidak seperti di zaman Rasulullah yang para pemuda atau remaja itu sudah mengambil peranan-peranan yang sangat penting dalam dakwah. Jadi jangan kalian terbuai karena ini memang masa nakal, maka saya mau nakal-nakal saja dulu. Nanti kalau udah tua lah baru mau saya tobat. Iya, kalau kamu bisa sampai usia tua. Karena banyak juga yang masih usia muda sudah game over kan. Nah, yang terakhir, bagaimana upaya kita ini agar masa muda yang merupakan masa yang sangat vital ini bisa optimal. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah masalah pergaulan. Karena pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Maka Rasulullah mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Fal yanzur ahadukum mayu khalil. Maka perhatikan salah seorang di antara kalian, hendaklah memperhatikan setiap kalian itu siapa yang menjadi temannya. Yanzur ahadukum, maka hendaklah kalian itu memperhatikan mayu khalil, siapa yang menjadi khalilnya, teman gaulnya. Karena akan mempengaruhi. Di atas ada satu mahfudot, su'ul khuluqi. Yang putri coba nih, yang putra sudah dipasang di sana, masih ada nggak? Su'ul khuluqi. Lanjut, apa ini? Su'ul khuluqi yukti. Akhlak yang buruk itu menular. Ya, bahkan itu bisa lebih ganas daripada corona. Akhlak itu dalam menyebar, menular itu berbahaya. Bisa lebih berbahaya daripada virus-virus yang berkembang sekarang. Maka perhatikan siapa yang menjadi teman sepergaulan kalian, karena bisa tertular dengan sifat buruknya. Dalam hadis yang lain juga pernah diberikan perumpamaan oleh Rasulullah bahwa orang yang berteman itu seperti orang yang bergaul dengan pandai besi atau penjual minyak wangi. Siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, maka ya mungkin bisa dikasih minyak wanginya, dia pakai wangi dia, atau minimal dia ya kena aroma wanginya karena di sekeliling minyak wangi. Siapa yang bergaul dengan pandai besi, maka kalau dia tidak kena cipratan apinya itu, ya minimal kena sangitnya, bau apeknya. Ini perumpamaan Rasulullah dengan sifat kita ketika bergaul dengan orang. Kemudian yang kedua, kalian harus
memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, yang baik, yang bermakna, yang bermanfaat. Sebab apa? Kalau kalian punya waktu kosong tidak dipakai untuk hal yang baik, yang positif, yang bermakna, maka pasti akan terisi dengan hal-hal yang tidak baik, tidak manfaat, maksiat. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa astaghalatka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Maka kalau kalian punya waktu kosong, itu waktu yang sangat berbahaya. Lebih-lebih kalian sedang punya semangat, punya gelora, punya nafsu yang tinggi, wah ini nggak karu-karuan kan akhirnya. Minimal kalian mengangan-angankan sesuatu yang tidak baik ya. Maka gunakan waktunya untuk hal yang positif. Maka kita anjurkan ini di panti ini penuh dengan kegiatan. Tidak melulu harus belajar dalam arti kalau membaca ngaji. Kita selingi dengan kegiatan yang sifatnya rekreatif. Ya pingpong, futsal, renang, ya. Masak yang putri, yang berkebun, ada yang putra, yang putri. Yang ketiga, belajar ilmu, ya, belajar ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Yang belajar di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua seperti mengukir di air, langsung hilang. Kayaknya pernah ini disampaikan Pak Haris kayaknya ya. Apa gimana bahasa Arabnya gimana? Hah? Piye? Gampang ya. Ikatlah ilmu dengan dicatat dan dihafalkan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika anak muda tidak mau belajar, maka sebaiknya takbirkan 4 kali. Maksudnya apa? Sholat jenazah mati baiklah ya. Kalau tidak belajar di waktu muda, takbirkan 4 kali. Mereka yang luput dari belajar di masa mudanya, kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka takbirkanlah 4 kali atasnya karena kematiannya itu. Nah, ini satu ungkapan ya, bahasa yang tinggi untuk ngece pemuda-pemuda yang tidak mau belajar. Paling akhir, dalam sejarah kita mengenal tokoh-tokoh pendiri bangsa, tokoh-tokoh pergerakan disebut dengan sebutan Bung. Ada Bung Karno, Bung Tomo. Dengan Bungnya ini, kalian tahu Bung adalah bahasa Jawa. Bung itu apa? Nompring. Anakan pring, ya, calon pring. Sifatnya Bung seperti apa? Ya, tunas bambu. Seperti apa? Tegak lurus, ya, tegak lurus. Tegak lurus menunjukkan idealismenya. Bung kok bengkong-bengkong kan aneh ini. Apalagi sifatnya Bung seperti apa? Tumbuh dengan tumbuhnya gimana? Cepat itu ngesuk delok wae wis tumbuh Pak dul cepat banget itu. Ya. Pertumbuhannya cepat. Ini seperti kalian, masa-masa kalian itu masa yang sangat cepat pertumbuhannya. Yang ketiga, Bung itu memiliki apa? Slumpring. Slumpring apa? Slumpring. Apa maknanya? Pemuda itu perlu punya proteksi diri. Ada yang memproteksi diri.
Bukan proteksi diri dari kemajuan, melindungi diri dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Tuh, itu pemuda gitu. Punya sifat tegak lurus, pertumbuhannya cepat, tapi dia punya proteksi diri. Ya, tidak banyak terganggu oleh pengaruh-pengaruh negatif. Demikian, mudah-mudahan bisa diambil beberapa pelajaran dari sifat-sifat pemuda yang memiliki peranan yang sangat vital di dalam Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.